Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Dustin Dana Pramita. Beliau adalah equity analis dari Philips Sekuritas Indonesia. Mas Dustin, kita akan membahas kembali saham-saham yang Anda rekomendasikan. Tadi sudah kita ulas BRIS, Sideways dengan trade buy ataupun posisi masuk di 2130, kemudian target price pertamanya di 2210. Lantas bagaimana dengan AGRO juga? Ya, jadi untuk AGRO ya, secara teknikal memang kalau kita lihat untuk indikator stokastik RSI-nya memang sudah cenderung golden cross ya di area yang menunjukkan adanya titik jenuh jual. Ditambah lagi memang dari formasi candlestick-nya, AGRO ini memberikan signal yang lebih positif untuk pergerakan hari ini. Baik, oversold jadi kondisi untuk AGRO, jadi peluang untuk naik akan terbuka lebar begitu. Bagaimana untuk market hari ini juga, apakah kita sama bisa masuk di posisi awal pada saat opening market atau menunggu di bawah? Kami rasa untuk level previous close kemarin masih cukup layak ya untuk masuk di saham AGRO ini. Oke. Jadi kalaupun memang ada koreksi, kami rasa mungkin koreksinya akan lebih terbatas dan memang kalaupun ada koreksi di bawah level 1930, itu berarti atau kami bisa sarankan bisa untuk cut loss ya atau bisa batasi resiko penurunan ke depannya. Oke, 1970 itu batasan kita untuk melakukan stop loss-nya ya, 1930 tadi. Iya, betul Pak Pras. Baik, dengan kondisi trennya sendiri bagaimana untuk jangka pendek dan jangka menengah? Untuk jangka pendek, untuk AGRO kami rasa ada potensi rebound ya untuk jangka pendek. Namun memang jangka menengah, kami rasa AGRO ini lebih cenderung masuk ke fase bearish reversal ya, dan juga mengakhiri fase bullish jangka panjang yang terjadi sebelumnya. Jadi dengan adanya rebound, technical rebound yang saat ini bisa dimanfaatkan ya oleh para trader untuk masuk dan juga bisa gunakan potensial upside jangka pendek ini untuk mendapatkan return atau potensial upside yang cukup positif. Baik, itu dia untuk AGRO. Dan lanjut kita masuk ke Unilever ini. Apakah ini juga memanfaatkan momentum menjelang akhir tahun, begitu ada libur Natal dan Tahun Baru, atau mungkin secara teknikal saja Anda melihatnya? Iya, memang dari sisi fundamental, isu yang ada di Unilever ini memang untuk kinerja kuartal ketiga ya, diprediksi memang untuk penurunan atau kinerja penjualannya mulai menunjukkan adanya suatu pemulihan dan pertumbuhan yang positif. Jadi kami rasa dari fundamental sudah mulai kondusif dan mendukung adanya pergerakan atau penguatan dari Unilever. Sementara untuk sisi teknikalnya, kami rasa juga Unilever dengan tren dan juga harga yang sudah breakout level resisten exponential moving average 90, kami rasa dan Unilever juga sudah bisa tembus ya level resisten atau level higher high-nya. Jadi secara formasi chart pattern-nya memang Unilever ini punya potensi untuk membentuk satu pola reversal. Baik, kalau kita lihat pergerakan market pagi ini, indeks harga saham gabungan mengalami penguatan sekitar 0,45% di level 6.667,39. Ini semakin melaju begitu, mendekati level tadi all time high-nya dari pergerakan indeks di 6693. Untuk Unilever sendiri peluangnya juga akan terdukung begitu, terdorong juga dengan pergerakan indeks kah? Kalau dari rekomendasi kami sarankan memang lebih baik untuk tunggu adanya koreksi ya, dan ada baiknya coba cermati ketika ada koreksi dan mencermati level di bawah penutupan kemarin ya, ada di kisaran mungkin 4980 itu adalah level yang bisa dicermati dan sangat layak untuk masuk jika nantinya Unilever ini mengalami satu koreksi dan juga mencapai level tersebut. Jadi jangan dikejar ya kenaikan hari ini yang tipis dari Unilever tadi, tunggu di bawah saja. Lebih baik seperti itu karena tingkat spekulasinya juga lebih tinggi juga ya. Itu dia untuk Unilever. Tadi ada trade buy di 4980, target price pertamanya di 5.400. Jadi kalau misalnya sudah menyentuh di 4980, peluang untuk ke 5.400 terbuka lebar begitu ya Mas Dustin.
Ya, kami perkirakan seperti itu. Baik, lantas bagaimana dengan DSNG ini? Seberapa menarik DSNG bisa menjadi pilihan? Oke, mungkin untuk DSNG ya, dari segi teknikal untuk jangka pendek memang masih dalam rentang konsolidasi ya, namun memang ini fase-fase konsolidasinya memang tertahan di atas level bekas resisten sebelumnya ya, 575 yang saat ini menjadi level support. Dan kami rasa selama DSNG secara teknikal masih bergerak di atas level support tadi, masih cukup positif untuk koleksi saham tersebut. Oke, jadi kalau misalnya hari ini naik 0,8% untuk DSNG-nya, masih ada peluang upside lebih tinggi lagi nggak? Atau tidak usah dikejar sama kayak Unilever tadi, kita tunggu saja pada saat ada koreksi? Iya, memang lebih baiknya ya, dan kami sarankan juga manfaatkan ketika ada satu koreksi. Dan untuk potensial upside untuk DSNG, kami rasa masih memiliki peluang ya, dengan target price ada di kisaran 640 ya, target price awal. Baik pemirsa, itu dia beberapa saham yang direkomendasikan Mas Dasis untuk perdagangan hari ini. Ada BRIS, AGRO, Unilever dan juga DSNG dengan trade buy di 595, target price pertamanya di 640. Dan kita akan update sebentar untuk saham-saham yang menjadi penggerak indeks harga saham gabungan. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, saham-saham apa saja yang masuk dalam deretan top gainer dan juga top losers. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, top gainer pagi hari ini ada Bank BNI, kemudian MDKA, Inco, dan juga Antam. Ini yang membuat indeks hari ini menghijau. Dan saham-saham yang sudah mulai terkena aksi profit taking apa saja bisa Anda saksikan kembali. ADRO hari ini juga mengalami tekanan 1,61%, ITMG hari ini melemah 1,15%, Bumi juga turun 1,15%, dan DGIK melemah 0,95%. Baik, kalau kita cermati dari pergerakan saham-saham yang masuk dalam deretan top gainers pagi ini, Mas Dustin, Bank BNI, perbankan mendominasi begitu. Apakah memang ini kembali lagi terjadi rotasi sektoral ini, Mas? Mungkin seiring dengan proyeksi pemulihan ekonomi ya, dan tentunya sektor perbankan ini dinilai menjadi satu sektor yang memang menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi. Jadi seiring dengan proyeksi tersebut, kami rasa memang sektor perbankan ini akan lebih difavoritkan ya untuk para trader. Oke, tapi kenapa tidak Anda rekomendasikan pagi hari ini lebih ke sektor yang lain, Mas Dustin? Sebelumnya mungkin ada beberapa emiten perbankan yang sudah direkomendasikan, dan sampai saat ini mungkin untuk target price-nya masih berjalan ya, masih belum tercapai. Jadi kami rasa rekomendasi kemarin juga sudah diumumkan, dan juga untuk target price-nya selama memang belum menyentuh, kita belum kembali merekomendasikannya. Oh, baik, itu dia beberapa saham yang disampaikan oleh Mas Dustin. Semoga bisa menjadi pilihan investasi menyikapi perdagangan dari indeks harga saham gabungan yang pagi hari ini juga masih berada di zona positif, meskipun nampaknya penguatan sudah mulai ada tahanan begitu ya. Singkat saja nih Mas Dustin, proyeksi Anda untuk pergerakan indeks harga saham gabungan akan melemah atau masih akan melaju? Ya, untuk proyeksi IHSG ya di perdagangan hari ini khususnya, kami merekomendasikan mungkin IHSG berpotensi untuk bergerak di rentang support dan resisten 6.577 sampai 6.685 dengan kecenderungan bullish moderate ya. Baik, itu dia untuk pergerakan indeks harga saham gabungan menjadi akhir dari perjumpaan kita pagi hari ini. Mas Dustin, terima kasih banyak atas waktu, analisis dan rekomendasi yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy, Mas Dustin. Terima kasih, Pak Pras. Baik, pemirsa, demikian review market dan juga proyeksinya untuk pergerakan indeks harga saham gabungan. Tapi jangan beranjak dari tempat Anda, karena di segmen berikutnya akan kembali hadir Fajar Wayong dan juga Prisa Somodatu usai jeda berikut ini.